Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketemu lagi dengan kami dalam renungan pagi dari GKJ Karangasem. Sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita masing-masing, marilah kita menyediakan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia Tuhan, penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sebelum beraktivitas, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati pikiran kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga anak-anakku yang tersayang, mari kita baca bersama dari Alkitab kita, yaitu dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, judul kita pada pagi hari ini adalah
perlindungan Allah. Seperti apa perlindungan Allah atas umatnya? Bagaimana menjelaskan malapetaka itu? Bagaimana menjelaskan sakit penyakit dan penderitaannya yang dialami oleh umatnya? Mazmur 91 merupakan pengenalan dan pengalaman iman pemazmur yang dapat mewakili umat Tuhan sepanjang zaman dan sejarah. Mazmur ini tidak membicarakan penderitaan karena pikul salib, melainkan penderitaan umum yang dihadapi semua orang. Pemazmur memastikan bahwa Allah dapat dipercayai karena Dia adalah tempat perlindungan setiap orang yang takut kepadanya dan tidak mengandalkan yang lain. Terdapat pada ayat 9-13. Apapun jenis penderitaan itu, entah sakit penyakit, musuh yang berupaya membinasakan kita, atau aneka malapetaka, kalau Tuhan sudah menyatakan perlindungannya, maka perlindungan itu sudah pasti. Pemazmur juga menyajikan kenyataan anak-anak Tuhan yang mengalami banyak masalah dan penderitaan, yang baru kemudian mengalami pelepasan. Bukankah janji akan dilepaskan dari jerat perangkap burung mengasumsikan sudah terjerat terlebih dahulu? Juga bahwa Tuhan akan menyertai umatnya dalam kesesakan, lalu meluputkannya. Mengasumsikan umatnya akan mengalami kesesakan terlebih dahulu. Saat umat berseru minta tolong, pada waktunya Allah akan menolong mereka. Mazmur ini bukan menjanjikan kekebalan dari penderitaan, melainkan penyertaan, kekuatan, dan kelepasan dari hal tersebut. Ketika kita mengalami sakit, penderitaan, karena ulah orang yang memusuhi kita, atau situasi yang terpuruk yang menyebabkan kita di PHK, atau usaha kita bangkrut, dan lain sebagainya, kita harus melihat bukan karena Tuhan tidak mengasihi dan peduli kepada kita, atau bahwa Tuhan tidak berdaya menolong kita. Semua itu justru konteks bagi kita untuk berseru kepada Tuhan dan mengangkat iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang mendengar pergumulan anak-anaknya. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.